Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrul qur'ani wal ghufrani wal qiyami was siyam. Wa sallallahu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah absen, tidak pernah bosan, dan tidak pernah lalai memberikan kita nikmat karena kita adalah makhluknya dan juga hambanya. Alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah bisa kita hitung sampai dengan saat ini dan bahkan sampai nanti kita tutup usia. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Rasulullah SAW, pada keluarga dan para sahabatnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quranul Karim, kitab yang sangat mulia, Allah turunkan di bulan Ramadan. Seperti ayat yang biasa kita baca, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Ya, kemudian juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu yang ayat yang biasa kita baca dan kita fahami bahwa memang Al-Qur'an diturunkan ya di bulan Ramadan. Nah, yang menarik di sini adalah yang ingin kita singgung bahwa betapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur ya dari malaikat Jibril, dari Allah, malaikat Jibril kemudian ke Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an itu ya dua fase, yaitu fase di Makkah dan juga fase di Madinah. Jadi ketika ayat ini diturunkan berangsur-angsur di Mekah, itu Al-Quran berinteraksi, bahkan juga menjadi solusi bagi kultur sosial masyarakat Arab saat itu, ya, yaitu ayat-ayat tentang akhlak, kemudian ayat-ayat tentang keimanan dan sebagainya. Dan juga saat itu masa-masa sulit Rasulullah SAW berdakwah ya melalui Al-Quran kepada orang-orang yang sangat keras. Di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, kemudian ada Al-Mughirah, dan juga tokoh-tokoh kafir Quraisy dan sebagainya. Itu bagaimana terjadi dialektika antara Al-Quran, ya, antara Rasulullah dengan orang-orang yang ada di Mekah. Itu dengan sangat luar biasa perjuangannya. Kemudian ketika di Madinah, dalam kondisi sudah beriman, sudah siap, maka karakteristik ayat Quran itu tidak sama dengan ayat-ayat Makkiyah, tapi lebih kepada ayat-ayat tentang peningkatan spiritual, kemudian tata kota, kemudian tata politik, dan sebagainya, dan hal-hal yang urgensi di masyarakat, dan juga tentang syariah. Ini kalau misalkan kita kaji secara umum. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi adalah di luar dari kajian, di luar dari makna, di luar dari terjemah, di luar dari tafsir, ini yang paling juga sangat menarik, ya, yang sangat indah adalah bagaimana Al-Quran kita bahas dari segi bacaannya. Ya, bacaan yang sangat memukau. Saya kasih contoh saja misalnya. Bagaimana Al-Quran Al-Karim ya menceritakan suatu peristiwa besar ya tentang sejarah datangnya Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu peristiwa yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan. Penduduk Mekah saat itu takut semua karena apa? Ka'bah akan dihancurkan oleh tentara gajah yang sangat kuat. Ya. Al-Quran menggagalkan misi mereka dengan menceritakan dengan ayat yang singkat, yang tidak panjang, kurang lebih ada 5 ayat dengan susunan bahasa ya dan tata bahasa, kemudian gaya bahasa yang sangat menarik. Yang kita kenal dengan surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat yang singkat tapi mewakili ya peristiwa yang sangat besar. Beda dengan kita, masing-masing kita punya pulpen, kita punya kertas, ya, kemudian kita menulis sejarah menggambarkan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Tentu redaksi Anda dengan saya, dengan yang lain tentu tidak sama dan tidak memiliki gaya bahasa yang mungkin indah didengar. Itulah hebatnya Al-Quran. Kemudian terakhir sebelum saya tutup, bahwa satu lagi yang menarik dari Al-Quran, bagaimana bahwa Al-Quranul Karim dibaca dengan berbagai versi yang sanadnya valid sampai kepada Rasulullah SAW. Al-Quran yang kita biasa baca sehari-hari itu merupakan ya bacaan dari Rasulullah SAW
yang melalui sanadnya melalui jalur imam jalur daripada Imam Hafs, ya, kemudian Hafs an Asim. Dan kita kenal bahwa Rasulullah SAW ya mengajarkan bacaan Al-Quran kepada para sahabat dengan ragam bacaan yang sangat banyak. Kemudian sahabat memilih bacaan mana yang paling mudah. Ya, jadi Al-Quran tidak diturunkan bacaannya dengan satu versi, tapi dengan berbagai macam bacaan. Ya, contohnya misalnya di sini ada hadis dari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibn Shihab an Urwah an Az-Zubair an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Hisham ibn Hakim bin Hizam yaqra'u surah Al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha wa kittu an a'jala alaihi thumma amhaltuhu hatta insarafa thumma labbabtuhu biridaihi faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni sami'tu hadza yaqra'u ala ghairi ma aqra'taniha faqala li arsilhu thumma qala lahu iqra faqara'a qala hakadha unzilat thumma qala li iqra faqara'tu faqala hakadha unzilat innal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u minhu ma tayassara. Ya, singkatnya hadis ini menggambarkan bahwa ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar seorang sahabatnya yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Umar surah Al-Furqan dengan bacaan yang diberikan oleh Sayyidina Umar. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan bacaan surah Al-Furqan kepada sahabat yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam ini dengan bacaan yang berbeda dengan Sayyidina Umar. Saat itu Sayyidina Umar belum tahu, ya, karena merasa janggal dengan bacaan yang dibaca oleh sahabatnya, maka timbullah reaksi Umar secara spontan. Bahkan beliau mengatakan wakitu a'jala, wakitu an a'jala alaihi. Hampir saja saya bertindak terhadap dia. Maka kemudian saya diamkan dulu dia membaca sampai selesai, kemudian saya ikat dengan selendang saya, dengan sorban saya. Kemudian saya bawa dia, saya giring dia ke hadapan Rasulullah SAW dan saya ceritakan bahwa dia membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang tidak engkau ajarkan kepada saya, wahai Rasul. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan kepada Sayyidina Umar, arsilhu, lepaskan dulu selendang. Ya, silakan kamu baca. Maka dibacalah oleh sahabat Hisham dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka mendengar tersebut Rasulullah mengatakan, hakadha unzilat. Memang begitu bacaannya, memang begitu Al-Quran diturunkan. Kemudian faqala li, Umar meneruskan ceritanya, ya Rasulullah berkata kepada saya, kepada Umar, bacalah untuk saya. Maka Sayyidina Umar membaca, ya, ketika selesai membaca yang dibacakan Sayyidina Umar, maka Rasulullah mengatakan, hakadha unzilat. Begitulah, memang Al-Quran diturunkan. Ya, innama unzil Qur'anu ala sab'ati ahrufin, bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Nah, di sini maksud saya, bacaan-bacaan ini yang memang sanadnya sampai ke Rasulullah SAW itu banyak sekali. Ada yang menyebutnya dengan qiraah asroh, ya, qiraah 10. Ada yang juga qiraah 14. Paling sekali minimal yang paling mutawatir adalah qiraah sab' atau sab'u qiraat, 7 qiraat. Ya, di antaranya satu imam ini memiliki 2 perawi. Ya, yang pertama misalnya Imam Nafi' al-Madini yang mempunyai 2 perawi yang bernama Qalun dan Warash. Kemudian imam selanjutnya, Imam Ibnu Katsir Al-Makki mempunyai 2 perawi yang sangat terkenal, yaitu Qumbul dengan Al-Bazzi. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Amr Ad-Duri dengan perawinya bernama As-Susi dan juga bernama Ad-Duri. Kemudian Ibnu Amir Asy-Syami punya perawi yang bernama Hisham dan Ibn Zakwan. Kemudian kita, Imam Asim mempunyai 2 perawi. Ya, di antaranya yang paling terkenal yang kita baca adalah riwayat Hafs. Kemudian ada lagi dengan Syu'bah. Kemudian yang keenam adalah Imam Hamzah punya 2 perawi, yaitu Khalaf dan Khallad. Yang terakhir Imam Al-Kisai, Imam Ali Al-Kisai punya perawi yang bernama Hafs Ad-Duri dan juga Abul Harith. Saya akan contohkan sedikit bagaimana Al-Quran ini, ya, dengan bacaan yang memang sanadnya legal sampai ke Rasulullah SAW. Di antaranya adalah surah Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada perbedaan. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada perbedaan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada dua versi. Ya, Maliki yaumiddin panjang dengan ma. Maliki yaumiddin kemudian pendek Maliki yaumiddin. Yang panjang Maliki yaumiddin adalah qiraah daripada Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Yang selebihnya yang 5 imam membaca dengan pendek. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim dengan shad. Ihdinas siratal mustaqim dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ishmam zai dengan dha. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shad kemudian dengan mensukunkan mim pada mim jama'. Kemudian versi kedua dengan sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian versi yang berikutnya adalah dengan shad dengan mim jama'. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dengan ismam zai dengan za, yaitu dengan mendomahkan ha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya bersanad pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum saya tutup satu lagi misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim wadduha 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 wallaili idza saja idza saja idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala wama qala wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.